Terima kasih. Melihat wajah ibu semua dalam keadaan ceria, segar gitu ya. Jadi 10 hari pertama Ramadan sudah kita lalui. Dan untuk itu pada pagi hari ini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran dan sholawat bersama. Yang ketiga adalah sambutan ketua DKM atau yang mewakilinya. Yang keempat adalah kajian muslimah, sharing session, dilanjutkan dengan door prize yang ada di depan, serta doa dan penutup. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ibu-ibu jamaah Masjid Baldah Thayyibah, untuk pembacaan Ma'alul, mohon izin untuk berdiri sebentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur, misla husnik ma ra'ayna qad ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Lagi DKM Baldah Thayyibah. Tapi sekali lagi saya izin berpantun ya Ibu, boleh nggak? Nanti kalau begitu kalimat pertama langsung bilang cakep. Ya. Oke? Buah duku ditanam di sawah. Baik. Mari kita dengarkan sambutan dari ibu cucu dari Baldah Thayyibah. Mana ibu cucu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala
nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini yang cerah luar biasa ini kita bisa bersilaturahmi di Masjid Baldah Thayyibah yang kita cintai. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga semoga syafaatnya sampai kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Rasanya bahagia bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu semua, baik yang di dalam komplek BB Padi maupun di luar komplek BB Padi. Rasanya rindu yang sangat memuncah ini ya Bu, terobati di sini seperti itu. Apakah perasaan saya sama dengan ibu-ibu semua? Masya Allah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu jauh ya Bu ya, dari Subang Kota. Selamat datang Umi Dewi. Kita insya Allah mendapatkan pencerahan ya untuk mengupgrade masing-masing kita. Mungkin yang ibu-ibu yang sudah sepuh bisa memakai atau menyampaikan untuk putra-putrinya. Bagi kita yang masih muda-muda, buat anak-anak kita gitu ya Bu. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dari Anissa, terus mewakili dari Masjid Baldah Thayyibah. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan support dari tim divisi kewanitaan pendidikan anak dalam keluarga. Maka Ustazah kami persilahkan. Ibu-ibu, namun sebelumnya saya bacakan CV beliau. Nama lengkap adalah Haja Dewi Puspita Aryani, ya Bu. Kemudian beliau lahir di Sukabumi 11 November tahun 1975. Ustazah Dewi, sehingga pada pagi hari ini kita manfaatkan sebesar-besarnya, sehingga apa tadi tujuannya adalah pendidikan anak dalam keluarga bisa tercapai. Maka Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya. Suasana adem, MC-nya begitu fresh, sehingga saya juga sampai memandang begitu. Masya Allah, terima kasih Mbak Zakia yang sudah mewarnai, menyegarkan, menyemarakan suasana di ruangan kajian muslimah hari ini ya. Insya Allah semoga Allah berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang menjawab salamnya paling kencang sama Allah dimasukkan ke dalam surganya paling dulu. Amin. Semoga yang menjawab salamnya paling semangat. Kalau ada utang-utang Allah lunasi segera. Amin. Jangan salah, bulan Ramadan itu bulan kabulkannya doa. Insya Allah pulang dari sini lunas utang. Asal dibayar. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan saya melangkahkan kaki hadir di depan ibu-ibu bersama ibu-ibu yang solehah.
Tentu saja saya juga tidak mau ketinggalan oleh MC tadi bawain pantun, gitu ya. Saya kedadak nyari-nyari pantun apa nih? Mau dengerin Bu pantunnya? Oh, ya. Tapi kayaknya nggak tahu nadanya bener apa enggak nih. Pokoknya pantun aja ya. Bunyi hujan rintik-rintik, dingin angin sejuk rasanya. Ada banyak perempuan cantik yang hadir kajian muslimah calon bidadari surga. Gak semuanya loh hadir di sini ya, alhamdulillah. Berarti yang hadir hari ini bertepatan itu Allah pilih menjadi perempuan-perempuan yang insya Allah sedang berjalan-jalan di taman surga. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah terima kasih atas wasilahnya Ibu Dr. Cucu Gunarsi, beliau yang menghubungi saya pertama kali. Memang sudah lama sekali nggak ke Pantura ya Bu ya. Udah angin-angin Pantura itu udah jarang terasa lagi begitu. Ya alhamdulillah Allah izinkan sehat semuanya, jadi bisa hadir di sini membersamai ibu-ibu. Terima kasih juga, Masya Allah ternyata hadir di sini senior-senior. Bu, saya malu ya, sebenarnya mungkin pengalaman juga belum seberapa begitu. Tapi di sini Masya Allah banyak bunda-bunda senior-senior yang justru merendahkan hati untuk hadir bersama-sama sharing ilmu di sini. Apa yang kita inginkan? Hanya satu, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ridhonya Allah, insya Allah. Semoga Allah berikan hati kita seperti hati yang tekun, yaitu ketika ada hujan, ketika ada ilmu yang masuk, dia akan bisa menampung dan bisa dimanfaatkan. Karena seburuk-buruk hati adalah hati yang datar, hati yang berbukit, hati yang tinggi, di mana ada air hujan, habis semua itu terbuang, masuk kiri keluar kanan, gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu lagi pantun dari saya ya. 1000 bebek di kandang singa. Biasa ya. Hanya satu berwarna belang. 1000 cewek yang ada di Indonesia, yang solihat, yang rajin ikut kajian. Ya, mudah-mudahan katanya ini launching kajian muslimah pertama kali ya Bu ya. Jadi nanti kedepannya rutin ya, insya Allah ibu-ibu mudah-mudahan istiqomah rutin hadir di setiap bulan ya, sehingga bertambah ilmunya, bertambah amalnya, bertambah silaturahimnya, bertambah rezekinya insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bunda Solihah, baik yang masih mama-mama muda atau yang sudah kalau saya sudah dua generasi Bu, sudah bukan mama lagi, mamahnya mama gitu ya. Nenek Chan, oh ya, Nenek cantik. Insya Allah tahun ini bertambah lagi cucu saya 2, jadi 4. Alhamdulillah ya. Dua orang yang sudah menikah, yang satu punya putra 3, yang kedua putranya baru mau lahir tahun ini. Insya Allah, mohon doanya semua. Bunda yang dirahmati Allah, ibu-ibu solihah, kajian muslimah Baldah Thayyibah ini. Tadi banyak sekali ayat-ayat yang disinggung, yang dibacakan, semuanya taujih robbani oleh yang tadi kita dengarkan oleh MC yang pertama kali, yaitu surat Luqman ya. Kemudian oleh tilawah dan sari tilawah yang luar biasa ya, Ibu Eni Ja'far, Masya Allah. Ini luar biasa Bu, Ibu tadi terpesona saya mendengar lantunan tilawah dan sholawatnya ya Bu ya. Tadi apa yang dibacakan Bu? Surat Al-Balad. Ya, semuanya di situ ada taujih robbani tentang keluarga. Tentu saja ketika berbicara tentang keluarga, tentang anak, sekarang sedang zamannya medsos. Semua informasi itu langsung cepat masuk, 24 jam masuk. Betul nggak? Betul. Sebenarnya anak kita itu nggak nakal-nakal amat, cuman karena ibunya sudah kena mental, kena komentar-komentar negatif dari orang-orang sekeliling, akhirnya ibunya yang yang depresi gitu ya. Jadi gimana orang kena mental itu?
Jadi kalau misalnya kita dengar berita gitu ya Bu, atau baca berita ada anak SMP dia sudah jadi pengedar narkoba, bahkan bukan pemakai tapi pengedar ya, apa namanya, bandar atau pengedar gitu. Itu kan kena mental kita. Padahal anak kita nggak salah apa-apa, tapi kita udah ketakutan, betul Bu? Aduh takut begini, takut begitu. Terus ada anak lagi remaja yang akhirnya menganiaya temannya begitu gara-gara ya itu akhirnya terbuka semua persoalan di orang tuanya, bapaknya semua jadi viral banyak. Nah ini yang akhirnya membuat kehidupan kita tidak mendapatkan ketenangan gitu. Jadi anak kita tuh sebenarnya baik-baik aja gitu. Betul? Soleh Bu anak kita Bu? Yang perempuan soleh insya Allah. Nah maka dari itu sebetulnya bagaimana kita menciptakan pendidikan anak di dalam rumah itu semuanya dikembalikan kepada kondisi rumah kita. Bagaimanapun kondisi anak akan ada solusinya, akan ada penyelesaiannya kalau di rumah itu semuanya beres. Begitu. Betul Bu? Betul. Tadi sudah dijelaskan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah, tempat pendidikan pertama di rumah ya. Jadi pendidikan apapun, mau itu masuk pesantren, mau itu masuk boarding ya, boarding school, mau apa. Kadang-kadang sekarang orang tua bingung menyekolahin anak di mana. Ternyata di boarding pun bukan lepas dari masalah, betul? Ada kasus-kasus di boarding school yang membuat kita membelalakan mata. Ada tiba-tiba anak yang tadinya baik, yang tadinya soleh, penurut, masuk boarding, pulang-pulang jadi senang sama lawan jenis, sesama jenis. Bukan lawan jenis lagi, sesama jenis. Itu. Jadi seperti itu. Atau ada yang orang tua pusing gitu ya, udah bikin pusing bolak-balik anaknya, masuk pesantren sakit, keluar pulang dulu diobatin sembuh, masuk lagi sakit lagi gitu. Ayo aja sakit gitu ya. Sampai akhirnya keluar dari boarding, pindah ke sekolah. Udah pindah ke sekolah, gak betah, ada lagi persoalan, pindah lagi dan seterusnya. Ini banyak hal seperti ini sesungguhnya bukan hanya fokusnya pada anak, tapi pada kita sebagai orang tua. Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini tanggal berapa Bu? 1 April. 1 April. Kalau Ramadan 10 ya. Tanggal Hijriah yang paling diingat itu adalah bulan Ramadan. Ya, bahkan sampai ingat berapa hari lagi lebaran. Ya tanggal 10 mau berarti lebaran berapa hari? Iya. Coba Ibu kalau bulan Rajab, bulan Sya'ban, ingat gak sama tanggal? Enggak, boro-boro. Tahu-tahu udah bulan purnama aja gitu ya, tanggal 15. Tapi kalau bulan Ramadan, tanggal hiji, tanggal 2 sudah. Tanggal 1, tanggal 2 sampai 10 udah ingat. Karena apa? Hitung berapa hari lagi. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, karena memang manfaat Ramadan salah satunya kita tahu disiplin waktu. Kamu waktu maghrib itu tunggu banget. Ya Bu ya, kan kalau bulan biasa maghrib kadang sambil lewat aja, tahu-tahu udah ada. Kalau Ramadan enggak, maghrib itu betul-betul kadang-kadang ada asar aja seperti ada maghrib. Karena sama mirip. Waduh, kirain maghrib gitu ya. Maghrib itu paling favorit itu. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini kita semuanya berupaya untuk membangun sebuah keharmonisan keluarga, keharmonisan rumah tangga, sehingga apa? Itu akan sangat berpengaruh kepada pendidikan anak. Apa yang harus kita bangun? Yang harus kita bangun adalah bahwa kita pertama-tama ingin menyadarkan diri kita bahwa bulan Ramadan ini adalah ibadah. Ada ibadah apa di Ramadan? Puasa. Ada apa lagi? Sholat. Jelas ya kalau sholatnya. Ada juga di Ramadan yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu umrah. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan pahala haji bersama Rasul. Masya Allah ya. Jadi kalau di bulan Ramadan itu sholatnya sudah jelas, tiap hari juga sholat. Kemudian ada puasa, kemudian ada umroh. Nah itu umroh yang paling dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Kalau kita punya
punya uang, karena ada uang juga kalau nggak ada kesempatan nggak bisa ya, ya. Badannya sehat maka umroh, apalagi dapat umroh yang 10 hari terakhir di sana, masya Allah ya. Dapat bagian kodanya itu di Masjidil Haram, pulang-pulang ke sini Idul Fitri kan gitu ya, masya Allah. Ya mungkin kita niatkan ya Bu ya, kita niatkan sama-sama ingin minimal dalam sekali seumur hidup ingin umroh di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya. Bunda yang dirahmati Allah, kita tahu ibadah yang paling pertama, yang paling singkat, sholat. Berapa menit Bu sholat? 5 menit ya. Ada yang 10 menit, saya mah 10 menit, ya tapi itu teh sama wudhu sama pakai mukena 10 menit ya. Udah pantas lah 5 menit itu udah, karena udah lancar bacaannya Umi, udah dari kecil udah belajar bacaan sholat gitu. Jadi 5 menit cukup. 5 menit sholat menghadap sama Allah. Ada lagi ibadah yang lebih panjang sedikit, ibadah puasa. Berapa lama ibadah puasa? 1 bulan. 1 bulan. Ada yang buat puasa 1 bulan nggak mati Bu. Ya, paling banter ya, Indonesia itu iklim tropis, itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu 14 jam ya. Iya, 14 jam. 14 jam. Ada di negara tertentu itu yang sampai 19 jam, itu paling lama gitu. Dan Indonesia alhamdulillah kita tuh tetap ya maghrib, isya, terus sahurnya jam sekian terus berulang seperti itu, alhamdulillah. Kemudian ibadah yang ketiga yang agak lama lagi, tadi sholat berapa? 5 menit, puasa 14 jam. Ada lagi haji. Haji berapa lama? 40 hari. 40 hari, benar. Ya kan dari berangkat sampai Kan kalau dari berangkat, jadi 40 hari itu perjalanan Bu. Ada ziarahnya, ada jalan-jalan ke mallnya, ada nginepnya di hotel gitu. Ibadahnya haji itu berapa lama? 1 hari. Arafah ya? Tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi yang ziarah ke Madinah seminggu itu, di sana sholat arba'in di Nabawi itu bukan haji, itu ziarah namanya. Karena haji itu pertama tanggal 8 ya, itu tarwiyah. Kalau mengambil mikotnya tarwiyah itu dia berangkat ke Mina mikot. Kemudian tanggal 9 wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 10-nya setelah itu kan melontar jumroh, kemudian nafar awal, nafar sani sampai tanggal 13, bahkan tanggal 12 boleh silakan gitu. Cuma 6 hari. Tapi ada ibadah yang paling lama yang Allah berikan kepada kita, yaitu Menikah. betul, menikah, pernikahan. Ketika suami kita, calon suami kita dulu ijab kabul, saya terima nikahnya, naik cucu Amin. Amin ya Allah. Begitu calon suami kita ijab kabul mengucapkan seperti itu, maka sampai sekarang kalau kita masih berstatus sebagai pasangan suami istri, berarti ibarat sholat takbiratul ihram itu belum selesai. Takbiratul ihram cuma berapa sampai salam? 5 menit selesai. Setelah itu udah puasa 12 jam, 14 jam selesai. Haji 6 hari, setelah itu selesai. Tapi menikah, Bu, nggak selesai, betul? Gimana? Makanya tidak ada dalam pernikahan itu segala sesuatu yang kita bayangkan. Jangan overthinking. Bagi ada yang masih gadis di sini? Ada. Gadis anak 2. Jangan overthinking ya. Ekspektasi terlalu tinggi, nanti kalau sudah menikah itu sudah pasti bahagia selamanya. Bukan Disney. Saya dan kamu bahagia selamanya. Karena ada yang bahagia selamanya kok. Ini taruh sekalian tanya sama yang sudah berumah tangga, ada nggak yang bahagia selamanya? Tidak ada. Naik terus. Roller coaster katanya ya, rata-rata begitu. Tetapi itu adalah ibadah kita yang paling Lama. Masya Allah. Kalau ibadah berpahala nggak? Pahala ya. Makanya Masya Allah, ini Ramadan ini harus betul-betul menjadikan keluarga kita kembali seperti keluarganya Rasulullah. Karena apa? Karena kita ingin menjadikan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Begitu.
Jadi kalau misalnya kayak gini aja Bu, kalau suami mau berangkat kerja, ya, ibu cium tangan Iya. selain Iya. dari pertama nikah Iya. sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Yang benar. Adalah satu dua hilang. Terus kalau suami mau berangkat kerja, setelah kita cium tangan, suami cium kening kita. Jarang. Jadi ternyata ini, iya. Jadi nah begitu. Nanti harusnya ada kajian bapak-bapak. Ada kajian bapak. Ya sedikit ini mah pengantar ya, belum ke materi pembinaan anak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memperlakukan istrinya, mohon maaf, Rasulullah ketika menikah dengan ibunda Aisyah berapa tahun usianya? 9 tahun. Rasulullahnya berapa? Setelah meninggal ibunda Khadijah, itu hampir 60 tahun. Beliau sangat memahami bagaimana kebutuhan, karakter, sifat watak seorang perempuan. Bahwa perempuan itu senangnya dipuji, diperhatikan fisiknya. Apanya? Fisiknya. Jadi Rasulullah ketika memanggil ibunda Aisyah gimana? Ya Humairah. Yang kemerah-merahan pipinya. Enggak dipanggil solehah. Emang bunda Aisyah enggak solehah? Wow, solehah banget. Pasti lagi masuk surga. Ya, ummahatul mukminin, penghulu surga. Tapi Rasulullah enggak bilang ya solehah, enggak. Bilangnya Humairah. Sehingga apa, ibunda Aisyah selalu merasa tertarik, selalu merasa dihargai. Suami kita gimana? Masya Allah. Yang coba dibandingin, ya ini mah realitasnya aja ibu. Pulang-pulang ya ada bapak di rumah, ibu pagi-pagi pulang atau sore-sore pulang. Bu dari mana? Ya itu ibu dari salon. Itu kan sekarang bentar lagi mau lebaran, ibu kan udah pulang dari salon habis facial. Berapa? Kalau facial habis uang ya 200.000. Oh tuh emang bisa buat beli barang sekarang. Udah gitu aja udah apa? Kena mental lah ibu. Udah gitu. Terus tahun wae tadi di salon di facial, di masker, terus diurut gitu biasa manicure. Jadi antar wae rumah. Gimana bu? Mau berangkat lagi ke salon nggak ibu? Aduh sakitnya tuh gimana gitu ya. Itu perempuan itu padahal kenapa sih? Gitu ya. Pulang-pulang nih, sore-sore pulang. Bu dari mana? Ibu, bapak, ibu tuh pulang dari itu, dari GOR di kelurahan ada GOR baru. Itu ikutan itu Zumba. Ibu tuh hari Senin tuh ada Zumba, kalau Selasa nanti ada salsa gitu ya. Kita hari Rabunya ada aerobik, itu ikutan itu Pak. Terus kata bapaknya gimana? Iya bagus atau ibu, lalu ibu ikutan senam, ikutan olahraga setiap hari itu tuh sehat bu. Ibu nantinya makin kenceng. Jadi nanti sama bapak dibeliin baju sunatnya yang paling bagus. Kira-kira gimana? Senang. Senang ya. Padahal itu belum ngasih duitnya belum. Tapi udah senang. Iya. Orang senang ibu-ibu mah digituin. Makanya ya wajar kalau banyak perempuan itu ke salon ya, memperhatikan fisiknya, memperhatikan apapun yang ada dalam dirinya. Sebenarnya lagi nunggu bagaimana reaksi bapak. Tapi ditunggu ke ayah gak ada ya. Begitu. Akhirnya apa? Sampai sendiri ya sudahlah. Pakai daster bolong lagi. Iya, pakai baju kebangsaan itu daster bolong lagi. Giliran bapak melihat rumah aja, mana gitu kan, cari yang lain yang lebih kinclong. Alhamdulillah ya, jangan sampai seperti ini. Nah maka di bulan Ramadan ini kita perbaiki keluarga kita, kebersamaan dengan suami, pasangan, istri dan suami.
ayah dan ibu, supaya itu semua tampak di hadapan anak-anak kita menjadi pembelajaran buat mereka. Karena apa? Karena sesungguhnya yang paling penting buat anak itu adalah nyaman di rumah. Itu satu hal yang membuat anak itu bagus pendidikannya, baik akhlaknya. Yang penting jadikan anak nyaman betah di rumah. Ya Bu. Karena apa? Emang nggak boleh gitu kalau anak nggak betah di rumah? Nggak boleh. Karena sekarang itu di luaran itu predator itu siap menampung anak-anak kita. Tuh. Jangan dikira Bu, sekarang anak-anak tokoh, anak-anak kiai, anak-anak ustadz, anak-anak pejabat itu sekarang sedang diincar. Kapan mereka lengah, anak ini disodorin apa aja gitu. Semua hal yang masya Allah di luar pemikiran kita. Apalagi kalau anaknya nggak betah di rumah, dia keluar sendiri, udah itu langsung ditangkap, gitu, ditampung oleh mereka. Kenapa kamu sendirian di sini lagi sedih ya? Oh ya sama saya. Dikasih jajan, dikasih makan, ditemenin, dipuji, gitu kan? Semua curhat segala macam, akhirnya terikat seperti itu. Jadi apa yang membuat urgen ya, yang pentingnya pendidikan anak zaman sekarang itu adalah jadikan anak nyaman atau betah di rumah. Ada anak yang nggak betah di rumah? Ya anak kecil masih betah di rumah. Jadi yang kadang kita jadi suka apa? Kamu tuh dimintil rumah wae. Mana pusing ya ibu teh kemana-mana anaknya pengen minum, bahkan ke WC oke pengen ikut, kantornya jangan ditutup gitu ya Bu ya. Tapi nanti ada saatnya kalau dia udah besar, kita tuh mau ngajak dia nggak mau. Ayo ke rumah nenek, nggak mau. Ayo ada mama ada kegiatan ini, nggak mau, di rumah aja. Ada masalah, ya ada masalah seperti itu. Maka masing-masing kita nikmati apa yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, mungkin saya mah nggak ke majelis taklim, nggak ikut kajian, soalnya ini repot anak saya. Yang satu masih disuapin, yang satu masih pipis di celana, yang satu ini misalnya gitu ya. Tetap mau begitu pun juga tetap usaha. Jangan pusing, jangan marahin, jangan bertahan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa yang menyebabkan anak itu nggak nyaman di rumah? Sebenarnya bukan siapa-siapa penyebabnya, yaitu kita juga. Nah ini sayang kemarin kita lupa ya, ibu meminta PowerPoint dengan PPT-nya, tapi nggak apa-apa, biar ibu-ibunya langsung nyatet sendiri. Hanya 3 poin, yaitu apa yang menyebabkan anak nggak nyaman di rumah atau malas di rumah, terutama anak yang sudah remaja, gitu ya. Tapi kalau lihat usia-usianya, ibu-ibu di sini kan sepertinya mayoritas memiliki anak remaja ke atas, gitu ya. Mungkin ada yang masih balita juga, tapi ini jadi bekal ya untuk pendidikan anak kita. Yang pertama itu karena kenapa anak tidak nyaman, karena orang tuanya gak jelas. Gaje, kenapa gak jelas apanya sih? Nah ini jadi apa? Sindiran atau sentilan buat kita. Coba biasanya gini, ibu kalau misalnya lagi di kamar, terus ada anaknya juga di kamar, kan beda kamar gitu ya, terus ibu manggil, nah anaknya nggak ada. Biasanya apa? Lagi asik atau lagi pakai headset apalagi ya gitu. Terus, nah makin kenceng suaranya kan, panggil lagi. Ibu di dapur lagi pengen nyuruh beli garam lagi. Nah, udah 3 kali, nah, makin tinggi nggak dijawab. Akhirnya bilang apa ibu? Bukan, panggil namanya keras-keras. Tambah lengkap pakai bin. Ya, misalnya kalau saya Ali, anak bungsu saya namanya Ali gitu ya. Nah, Dek, biasa dipanggil Dede dia, kalau anak bungsu dipanggil Dede. Dek, diam dulu. Dek, diam dulu. Dede, diam dulu. Ali, gitu baru gitu kan. Begitu dikencengin pakai namanya dia, kaget anak itu. Loh, kok ibu bisa manggil? Ada apa? Langsung dia nyamperin. Iya mah, atau ya Mi, ada apa? Terus biasanya ibu kalau udah anaknya nyamperin, udah dipanggil
diomelin. Nah, saya tuh dipanggilnya cuma mau diomelin aja. Kamu tuh ya nggak punya telinga kayak tadi. Kemana itu dan sebagainya. Akhirnya udah lama-lama disuruh. Apa sih? Suruh ini keluar udah selesai. Besoknya kita lagi asik. Anak kita manggil, Ma. Gitu kan kita bilang, nggak penting juga kalau nanya-nanya manggil-manggil gitu. Ma, Mama. Anak kita teriak. Terus kita nyanyi, tahu sih? Yang marahin siapa? Anak kita yang marahin dia. Jadi anak teh bingung, ini ibu teh gak jelas. Hari dulu dia teriak, saya nyamperin, dia ngomel. Sekarang saya teriak, dia nyamperin, tapi dia juga yang ngomel. Harusnya saya yang ngomel, kata anaknya gitu. Nah, seperti ini kadang-kadang. Ya, jadi akhirnya anak bingung. Sampai parah-parahnya Bu, kalau anak sudah bingung karena orang tuanya nggak jelas, dia nggak punya konsep diri, dia nggak percaya diri dan bisa membantah. Contoh berikutnya, Dek, nanti kalau ada yang nanyain Mama, bilang aja Mama nggak ada. Padahal itu anak kabur itu konsep dirinya karena asuhan ibu. Ini akhirnya anak pusing sih. Tapi giliran dia bersombong sama kita diapain? Dimarahin. Tapi giliran kita nyuruh begitu, nanti bilang aja Mama nggak ada, tidur. Padahal nggak tidur, ya. Nah ini, jadi kenapa anak nggak nyaman di rumah? Karena orang tua yang nggak jelas. Nah maka Masya Allah ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini ternyata harus banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak introspeksi, bukan malah memaksakan kehendak. Karena biasanya kita juga begitu mungkin dulu ya dari orang tua. Yang namanya orang tua itu ada hukumnya. Pasal 1, orang tua selalu benar. Apa Bu? Orang tua selalu benar. Pasal 2, kalau orang tua salah, kembali ke pasal 1. Jadi gak mau ngalah orang tua sama anak. Maunya anak yang nurut sama kita. Kita gak mau dikritik. Sekarang itu sudah beda. Sekarang itu sudah berbeda ya. Orang harus banyak belajar, harus mau dikritik. Lihat omongannya, bukan siapanya yang memberi. Walaupun dari anak kita, kalau kebenaran kita terima. Walaupun dari orang yang lebih rendah dari kita, kalau itu suatu kebenaran kita terima, kita ambil. Maka ini yang akhirnya konsep gak jelas ini membuat anak kita bingung, membuat anak kita gak punya konsep diri. Dia gak tahu yang bohong yang mana, yang benar yang mana, karena orang tua selalu benar, padahal orang tuanya tidak selalu benar. Maka akhirnya apa? Dia cari itu, dia main dengan temannya, dia cari, dia curhat dan sebagainya. Anak SMP sudah mulai, dia lebih senang curhat dengan temannya, jarang ngobrol dengan orang tua. Anak kecil masih ngintil-ngintil orang tua sampai SD, SMP sudah mulai jauh. Gitu. Akhirnya kita merasa ada apa yang buat anak kita sekarang. Nah, mulai di situ. Mulai di situ berarti kita harus introspeksi. Kemudian yang kedua, kenapa anak nggak nyaman di rumah? Itu sebenarnya anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, ya. Tetapi anak membutuhkan orang tua yang mau belajar dan berubah. Kita juga sama. Mungkin ada faktor pengasuhan yang dulu belum tuntas, yang dulu ada hutang-hutang pengasuhan kita dari orang tua kita, yang sampai sekarang sering saya ngobrol gitu ya. Ada yang kalau mau ceritakan tentang orang tuanya masih nangis. Berarti apa? Berarti masih ada emosi ya di dalam dirinya yang menjadi tekanan-tekanan dan dia masih belum bisa plong. Kalau masih berderai air mata, kalau kita menceritakan sesuatu masih berderai air mata, berarti itu masih ada ganjaran. Nah ini harus selesai. Jangan sampai diturunkan ke anak kita. Ya dibawa, oke, dulu juga saya begitu sama orang tua saya digituin. Sekarang kamu juga harus ngerasain. Nah, nggak boleh seperti itu. Atau kebalikannya, bahasa Sunda nanti bu semuanya. Keberikan atau mama bageula
data zaman HP, pada lama itunya hoyong motor, data zaman motor. Ayo semua anak dibelikan. Nah itu juga salah. Tidak begitu. Jadi apa yang diinginkan oleh anak? Orang tua yang terus belajar. Maka sabar. Ketika ada satu tindakan-tindakan, ada satu benih-benih kenakalan pada diri anak, maka kita sabar, terus belajar bagaimana caranya untuk menumbuhkan anak. Ya, karena Allah tidak langsung menilai, oh kamu itu harus punya anak soleh. Ibu pernah dengar cerita Nabi Nuh? Iya. Dia seorang apa bu? Seorang nabi. Nabi. Disebut bapak yang gagal nggak ya? Iya. Disebut bapak yang gagal nggak oleh Allah? Tidak. Karena Allah tahu prosesnya. Coba barangkali ada yang ada aplikasi Al-Quran atau Al-Quran di surat Nuh, dibaca di sini. Bagaimana proses Nabi Nuh mengajak keluarga dan kaumnya, laila wa nahara, masya Allah. Siang dan malam itu nggak berhenti, maka Allah puji itunya bukan akhirnya. Walaupun anaknya Kan'an durhaka tidak ikut bersama kapal Nabi Nuh, tapi sama Allah tidak dicela Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap dipuji menjadi nabi yang soleh, yang betul-betul berusaha terus berdoa sama Allah, laila wa nahara, siang dan malam. Boleh baca kia ada? Boleh dibantu dibacain buat ibu-ibu? Surat Nuh. Surat 71 ya. Surat 71 ayat 5. 5, 6 dan 7. Ini bagaimana kita bisa mencontoh juga dari kesabaran Nabi Nuh sebagai orang tua. Sesungguhnya kami telah mengutusmu kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab dan pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Pasti Allah mengampuni sebagian dosa-dosamu dan memanjangkan umurmu sampai batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda, seandainya kamu sang tahu. Ayat itu, ayat 5. Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah menyuruh kaumku siang dan malam, tetapi sewaktu itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Sesungguhnya setiap aku menyuruh mereka agar engkau mengamuinya, mereka memasukkan anak jari ke telinganya serta menutupkan baju wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dengan sangat menyombongkan diri. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Zakia. Ini Nuh ini seorang nabi yang kita tahu bagaimana beliau 950 tahun berdakwah kepada kaumnya termasuk keluarganya. Kita berdakwah berapa tahun Bu? Mengajari anak berapa tahun? Masya Allah. Ternyata saya baru nyadar juga Bu. Ya bukan baru nyadar ya. Saya sekarang menikah itu sudah di usia pernikahan 30 tahun. Waktu menikah itu 20 tahun ya. Berarti kebersamaan saya dengan orang tua dan kebersamaan saya dengan suami kelamaan mana? Suami. Lamaan dengan suami. Tapi selama-lamanya kita juga cuma puluhan tahun. Nabi Nuh ini berdakwah dengan keluarga, dengan kaumnya itu 950 tahun. Kemudian kata beliau, Allah menyampaikan, qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahar. Ya Rabbu, kata Nuh, sesungguhnya aku ini mengajak mereka itu siang dan malam.
bagaimana? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka semakin lari. Kira-kira dakwah kita kalau 950 tahun nggak ada yang ikut, kapok nggak Bu? Bosen nggak Bu? Nah makanya kenapa kita sama anak juga, anak rada ini sedikit ya Bu ya, agak suka nggak sabar, betul? Jadi kesabaran kita. Sebenarnya anak tidak usah memiliki ibu ayah yang sempurna, yang penting yang sabar. Yang sabar mengikuti proses mereka, mendampingi mereka dari kecil, remaja sampai dewasa. Karena usia-usia itu ada fase-fase tertentu. Kalau dari kecil kita ibaratkan mereka itu adalah tentara ya, kita berhasil, kita atur, kita disiplin. Tapi kalau udah remaja itu bagaikan teman. Maka kenapa dikatakan remaja, rem aja. Kita harus direm, jangan terlalu banyak nyuruh, jangan terlalu banyak ngatur. Kita harus dialog gitu. Nah ini sabar. Jadi bagaimana kesabarannya? Kesabaran yang harus kita miliki sampai seperti kita sabarnya kita puasa, lapar perut yang kita tahan, yakin bahwa nanti ada adzan maghrib. Betul Bu? Betul. Kan bayangin kalau ibu lapar nggak Bu kalau puasa? Jam segini ya rasanya belum. Ini kayaknya ibu lagi ngerasain ini gitu, ngerasain ini. Nah biasanya kalau lapar seger atau ngantuk Bu? Ngantuk. Pantesan tadi matanya udah kayak rolling door gitu ya, kayak nunduk-nunduk aja gitu ke bawah. Nah sabarnya kita mendidik anak itu sama seperti sabarnya kita berpuasa, tapi yakin bakal Allah kasih ujungnya, ada endingnya, yaitu apa? Kalau puasa sama adzan maghrib. Tapi kalau mendidik anak, kadang-kadang Allah kasih keajaiban. Yang penting kita mau usaha doa terus. Kadang-kadang kita udah ngadoakeun, udah usaha, udah segala rupa nggak berubah. Di titik terakhir kita udah mentok, kita udah hampir menyerah, tiba-tiba anak kita lihat dia ke masjid, ngaji Quran di kamarnya misalnya Bu ya. Yang remaja nih yang mungkin sedang kita ada persoalan dengan anak ini, yang tadinya disuruh ke masjid susah, disuruh sholat, disuruh apa harus berantem dulu, ternyata tiba-tiba ke masjid sendiri, kayak gitu ya. Ternyata dia baca buku yang bagus, baca Quran. Itu di titik kadang kita hampir menyerah, justru di situ Allah kasih keajaiban. Anak kita berubah. Ya Bu ya, insya Allah. Semoga semuanya di sini mah tidak ada yang seperti itu. Ya, semoga beberapa dunia ya. Amin. Kemudian yang ketiga, agar anak merasa nyaman di rumah, maka jadilah orang tua yang bahagia. Yang pertama tadi apa Bu? Orang tua yang tidak jelas. Jadi jangan jadi orang tua yang gadget. Iya. Yang kedua, Orang yang sabar, yang mau belajar dan berubah ya. Kemudian yang ketiga, jadilah orang tua yang nah jadilah bahagia. orang tua yang bahagia. Nah ini ibu kan kalau balita ya, punya balita, ibu udah beresin kamar gitu. Terus ibu lari ke ruang tamu. Kok si kecil anteng ya? Hati. Kalau si kecil anteng kita curiga ya Bu ya. Ada apa nih? Tahu-tahu masuk kamar udah mau, aduh itu talak, lipstik semua udah berhamburan. Apa yang ibu lakukan? Astagfirullah. Gak usah dadu. Ya ada astagfirullah, tapi kalau astagfirullah kesel ya Bu ya. Kesel gitu dong. Nah, masya Allah, ini harusnya gimana? Bahagia aja Bu. Aduh harus bahagia gitu. Belum lagi udah agak meningkat, agak besar. Itu lain lagi tantangannya. Nah ini sebenarnya bisa dilihat kayak gini. Ada ibu bahagia sama ibu yang gak bahagia. Contoh, jam 9 anak kita mau tidur, ayahnya belum pulang. Dia nanya sama mamanya, "Mah, kok ayah belum pulang sih jam segini?" Kalau ibu yang tidak bahagia, jawabannya gini, "Iya tuh, papa kamu kelayakan melulu kerjanya,
mama tuh udah dari dulu menderita. Kamu sekarang merasakan kayak gitu ya? Itu contoh ibu tidak Bahagia. ada yang begitu. Aduh, jangan deh ya, ada ya. Pokoknya ya itu sih enggak, itu mah kata-kata saya enggak sama kata-katanya, cuma begitu maknanya. Jadi kita tinggal lihat aja kalimatnya, kita bahagia atau enggak, lihat kalimat yang keluar dari mulut ibu. Tapi kalau misalnya kebalikannya nih, anak kita dari jam 9 belum pulang. Ma, kok mama belum pulang? Atau ayah belum pulang kemana? Iya deh, mama udah coba telepon, tapi nggak aktif HP-nya. Kita doakan yuk, semoga ayah baik-baik aja, insya Allah. Itu gimana? Ibu-ibu yang gimana? Bahagia. Jadi sebenarnya siapa yang membahagiakan ibu? Ayah. Kebahagiaan ibu itu ada di ayah. Kebahagiaan istri ada di suami. Maka peribahasanya itu ungkapannya happy mom, happy children. Ibu yang bahagia, maka anak juga bahagia. Karena apa? Ya anaknya ada gimana ibu? Ibu lagi kesel sama ayah, yang jadi korban siapa? Karena kalau sama bapak nggak berani ya. Kalau sama bapaknya nggak berani, komplain nggak berani, marah, tapi akhirnya anak jadi sasaran. Happy mom, happy children, happy wife, happy life. Kalau ibu sudah bahagia di rumah, maka anak bahagia. Suami juga pasti bahagia. Jadi siapa yang bahagiain ibu? Suami. Yang bahagiain istri adalah suami. Nanti betul kata profesor, harusnya suami juga yang dikasih tahu gitu ya. Suami harus dikasih tahu. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW tadi apa yang dilakukan oleh beliau membahagiakan istrinya? Menyebut kecantikan fisik istrinya, dan itu betul-betul diterima oleh perempuan karena memang fitrahnya begitu perempuan. Senang ibu dipuji. Giliran ibu sore, ibu beli tas harganya 3 juta. Ya, kalau saya mah maunya nggak berolong. Iya betul. Ibu beli tas 3 juta. Itu tas sama ibu bagus banget, mau dipakai ke majelis taklim. Udah dipakai ke majelis taklim itu tas ditenteng, dikali cepeng laut itu dan nada tinggal itu. Tapi eta di majelis taklim dari datang sampai pulang gak ada yang komen tentang tas. Gak ada yang nanyain. Ibu pulang ke rumah cemberut ke bapak. Ibu kenapa pulang majelis taklim teh cemberut? Eta udah majelis taklim teh kampungan. Ibu meser tas anyar oke harga 3 juta. Ayah mau nomor-nomor aja. Ayah komen. Itu perempuan kadang-kadang apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan itu dipanggil dipuji. Senang kalau dipuji. Maka Rasulullah begitu, Umairah, ya Umairah, kepada Ibunda Aisyah. Ya, mudah-mudahan bapak-bapaknya begitu ya Bu ya, ya. Kajian. Rasulullah SAW ketika zaman dulu belum ada mobil dan adanya apa Bu? Unta, kuda ya. Beliau ketika istrinya mau naik kuda, mau naik unta itu, Rasulullah menyediakan pahanya. Beliau berjongkok, karena kan unta tinggi ya. Jadi beliau berjongkok, istrinya itu diperintahkan untuk naik dulu ke pahanya. Mempeknya punya mempek. Jadi dipakai di tiang, naik ke unta. Itu Rasulullah siapa? Masya Allah. Nabi yang mulia kekasih Allah. Kalau kita, suami kita sekarang persamaannya, kalau istri mau naik mobil itu harusnya suami yang bukain pintu mobil. Pakai seat belt. Bukain pintu mobil, silakan. Ini mah kumaha Bu, baru naik, rok can masuk semua, udah jalan itu mobil, kantongnya can ditutup. Lah, eta lamun murah istrina kumaha, gitu ya Bu ya. Dah kurang oke tenan milarian deui coba pada seperti itu Masya Allah. Ini yang memang kalau namanya apa pendidikan keluarga itu harusnya dua-duanya gitu. Harusnya dua-duanya bapaknya dan ibunya. Ini kita ambil kembali kepada pelajaran dari Rasulullah SAW. Bagaimana seorang suami membahagiakan istri, maka insya Allah istri yang bahagia itu endingnya adalah anak yang bahagia. Jadi lah terus
ibu kalau bapak pulang dari kantor, pulang dari tempat kerja, ibu sapa dengan kelembutan, kasih ketenangan. Bapak mau teh anget atau kopi? Mau disuapin atau mau disiramin? Ya, jangan juga disiram ya. Aduh, itu kita makan baru datang udah kita udah di rumah udah repot gitu ya, udah capek udah segala macam. Ternyata suami kita juga di kantornya itu udah repot, yang datang ke rumah baru masuk udah diomelin, akhirnya nggak jadi masuk, belok lagi keluar. Nah itu bahaya kiamat ya. Kalau misalnya suami udah capek pulang dari luar, belum aja masuk 10 meter ke rumah udah diomelin, udah ditanya-tanya, maka akhirnya dia balik pintu, udah kiamat itu. Nanti cari tempat lain. Ya, jadi begitu Bu ya. Jadi 3 hal yang membuat anak kita nggak nyaman di rumah. 1, Orang tua tidak orang tua jelas. yang jelas. 2, Orang tua yang sabar. yang ketiga, Orang tua yang bahagia. orang tua yang bahagia. Ya Bu ya, jadilah orang tua yang bahagia, Masya Allah. Maka insya Allah kebahagiaan itu ada di mana? Di keluarga. Ya, karena gini Bu, kalaupun tadi sebenarnya yang fungsi utama yang membahagiakan istri adalah suami, tetapi kita jangan menutup mata. Realitasnya ada keluarga itu ada 2 tipe. Ada keluarga yang berkah ideal, ya. Ada keluarga yang berkah ideal. Contoh siapa? Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Bu, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mendapatkan wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, istrinya disimpan di padang tandus dengan kondisi dia memiliki bayi. Protes nggak istrinya? Beriman dua-duanya. Kemudian ada lagi perintah Allah memberi wahyu untuk disembelih putra yang tercintanya. Protes nggak itu dua-duanya? Itu keluarga yang berkah ideal. Masya Allah. Semuanya berkah, semuanya ideal, taat kepada Allah. Ibu mau nggak yang kayak gitu? Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2 Bu. Jadi ibu mau kayak gitu? Belum siap. Katanya mau berkah ideal. Ini Nabi Ibrahim itu 2 istrinya siapa Bu? Siti Hajar. Siti Sarah sama Siti Hajar. Siti Sarah, ibunda Sarah itu memiliki putra nantinya Nabi Ishak. Semuanya keturunan Nabi di sana. Siti Hajar memiliki putra Nabi Ismail. Keturunannya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan 2 istri yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya keturunan Nabi. Itu berkah ideal ya. Masya Allah, amin ya Allah. Tapi aminah tawe untuk anu 2 anak ya. Tahu anu 2 anak ke acan siap. Kemudian tipe yang kedua, berkah tidak ideal. Ada yang kayak gitu? Ada. Ibu tahu ada namanya Fir'aun. Iya. Punya istri? Asia. Siapa? Asia. Ibu Fir'aun. Asia, Anissa ya. Asia. Kalau bilang Ibu Fir'aun kayak bukan istri katanya. Asia, ya. Asia binti Muzahim. Beliau selama berumah tangga dengan Fir'aun itu selalu disiksa. Ya, selalu disiksa. Bahkan Fir'aun adalah dedengkot kafir ya, yang sampai mengatakan dirinya Tuhan, tetapi tidak merubah Asia atas ketakwaannya kepada Allah. Berarti berkah nggak itu? Berkah, tapi tidak ideal. Berkah karena keberkahan itu artinya apa? Menjadi sesuatu bertambah taat kebaikan kepada Allah. Maka ibunda Asia walaupun sampai meninggalnya disiksa oleh Fir'aun, sama Allah langsung disediakan rumah di surga. Berkah tidak ideal. Ada lagi yang berkah tidak ideal seperti tadi yang disebutkan kisah keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi, berdakwah siang dan malam, tetapi tidak ada yang ikut, dari hanya sedikit pengikutnya, tetapi istri dan anaknya tidak bisa diselamatkan. Apakah Nabi
kalau gitu mah kamu tidak dianggap anak sama saya, atau kamu istri saya ceraikan saja. Tidak. Kalau orang sekarang kan mudah ya Bu ya. Orang sekarang suaminya enggak soleh sedikit pengen bercerai. Tuh banyak tuh di pengadilan agama. Ngantri itu huluk itu proses gugatan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan. Gara-gara apa? Bukan karena agama, tapi karena suami tidak punya penghasilan. Karena suami begini, karena suami begitu. Padahal yang namanya ibadah menikah itu ibadah paling lama. Semuanya itu kalau lulus itu sampai kapan lulusnya? Kalau disebut salam sholat itu kan salam terakhirnya. Kalau ibadah menikah salamnya kapan? Lulusnya kapan? Lulusnya kalau sudah diambil salah satu oleh Allah. Gitu. Kalau nggak kita duluan, suami kita yang duluan. Itu lulus itu. Alhamdulillah sudah lulus, masya Allah, alhamdulillah. Ya, tapi geni umi mah cenah boleh bercerai, boleh. Allah tidak mengharapkan perceraian halal, tapi dibenci oleh Allah. Artinya kalau misalnya ibaratkan sekolah, ibaratkan lagi kuliah ya kampus. Kalau misalnya kita udah masuk satu jurusan, ternyata nilai kita cuma C terus sebenarnya itu masuk tidak semangat, tidak ngerti. Akhirnya apa? Berapa tahun kuliah gak maju-maju, akhirnya di DO keluar. Akhirnya apa? Pindah jurusan. Tadinya asalnya jurusan matematika, lalu itu misalkan sekarang mah pindah ke jurusan bahasa, rada mudah. Nah, bisa nggak lulus di jurusan bahasa? Mungkin itu logikanya. Analoginya kalau orang bercerai itu dengan rumah tangga sama si bapak iya mah awet rajet, iya misalnya rasanya begini, udah ganti aja, ganti judul, gitu. Ganti judul. Jadi dari awal lagi. Ada yang menjamin kalau ganti judul itu lebih baik? Sama aja persoalannya. Maka kalau bisa ibadah menikah juga sampai lulus. Bahkan lulusnya kayak laut gitu ya. Juga amin. Jangan coba-coba. Gitu mah ya keadilan jadi getos jurusan lain namanya gitu. Jangan gitu ya. Jangan alhamdulillah. Nah, maka ada keluarga berkah ideal seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada keluarga yang berkah ideal. Apapun bentuknya rumah tangga kita, sabar tadi. Ya, sabar karena pasti ada ujung, pasti ada ending. Maka di situ jadilah orang tua yang bahagia. Semuanya yang terjadi kepada kita adalah ujian dari Allah. Dan pasti setiap ujian itu ada nilai. Ya, kalau kita udah dites itu pasti ada angka, ada nilai. Nilai itu adalah sebagai bentuk apresiasi Allah. Pasti Allah berikan kalau nggak di dunia, pasti di akhirat Allah berikan balasan yang baik. Maka seorang perempuan yang taat kepada suaminya, kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian dia melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib saja kepada Allah tidak tertinggal, maka dia diridhoi oleh suaminya. Kelak meninggal kata Allah, silahkan masuk ke surga pintu mana saja. Masya Allah. Ya. Jadi apa yang harus kita perbaiki untuk mendidik anak kita? Perbaiki diri kita kepada suami kita. Bahagialah kita dengan suami, bersyukur, berterima kasih. Jangan sampai apa yang menjadi pemandangan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, katanya banyak yang penduduk neraka itu adalah dari wanita. Ya, masya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Karena ya kenapa banyak? Bisa jadi majelis taklim wanita banyak, ya, yang soleh banyak, yang baik banyak. Tapi kadang-kadang kita tidak terasa amal-amal kita itu defisit, kena defisit. Ya, rekening nanti orang terus gitu kalau kenapa ya itu karena perempuan tidak bersyukur atas pemberian suami, kemudian banyak ngomongin orang, gibah, penyakit-penyakit yang merontokkan amal itu, tidak terasa amal kita yang banyak yang defisit. Padahal ibu terus rajin kalau majelis taklim, rajin kajian, rajin ibadah, tapi ternyata ada amal-amal yang tidak terasa melorotkan nilainya. Begitu kita nyebut, bangga si Ani, dia gini-gini, itu sudah langsung itu nyedot. Amal
mengurangi amarah. Begitu nyebut orang, kan sekarang tuh nggak usah ngumpul ya, dia di WA aja udah bisa chatting. Oh enggak sih. Jadi bukan mulut yang ngomong tapi jangan jempol. Masya Allah. Pokoknya sekarang muslimah itu tantangannya luar biasa. Tapi tetap kembali lagi, insya Allah kita mudah-mudahan berdoa sama Allah dikumpulkan kelak di surga bersama keluarga kita. Nah itu salah satu indikasi. Dari Rawasari, saya mau nanya, sabar sama pasrah itu sama apa ya Bu? Sabar Sabar sama pasrah. pasrah. Oh pasrah agak kurang jelas. Itu saja pertanyaannya. Pertanyaannya itu saja. Langsung dijawab atau dikumpulkan? Langsung saja. Ya. Masya Allah ya, salam silaturahim Ibu Mutmainah luar biasa, namanya bagus sekali ya. Masya Allah, jiwa-jiwa yang tenang ya, Masya Allah, Insya Allah. Yang rumah tangga yang Ibu bangun semoga diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kelak juga dikumpulkan di dalam Jannatul Naim ya. Amin. Sabar dan pasrah sama atau enggak? Itu kira-kira gimana Bu? Sabar sama pasrah beda. Kalau sabarnya begini sebenarnya. Kenapa ya? Kalau sabarnya sudah ada gitu ya, itu pasti akan sabar. Nggak lulus gini gitu ya. Betul. Jadi hati di sini ya. Jadi sabar itu dengan pasrah itu berbeda, gitu ya Bu ya. Jadi kalau sabar itu adalah tindakan hati kita. Kalau kayak gini, orang sakit, diuji sakit itu ujian dari Allah. Cenada kedah sabar, untuk berobat, untuk usaha, tidak ikhtiar, itu namanya sabar atau pasrah? Ya seperti itu. Jadi sabar itu letaknya dalam hati, usaha atau ikhtiar itu adalah amal lahir kita. Orang juga bilang saya mah sabar, dah sabar, tapi hatinya ngegeremet itu nggak sabar. Karena sabar itu ada di dalam hati, gitu ya. Tapi urusan kita harus berusaha, berikhtiar itu adalah perintah Allah juga. Perintah Allah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali Dia yang merubah keadaan. Jadi kalau ada persoalan, ada ujian, sakitkah gitu ya, atau apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak akan merubahnya. Termasuk keluarga kita ini sedang di ujung tanduk misalnya, Allah tidak akan merubah kalau kitanya tidak mulai dari diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita merubahnya? Lakukan dengan penuh kesabaran. Lakukan dengan penuh kesabaran. Maka ada doa usaha. Ya, dan gini, orang yang sabar itu betul-betul disayang, dirahmati oleh Allah. Innallaha ma'as shabirin. Ya, sabar mah adanya di dalam hati. Gitu. Jadi orang dimarahin, sabar. Orang dimarahin terus dibully, sabar. Orang ditempeleng, akhirnya dia sabar juga, misalnya. Sabar tetap. Tapi ketika dalam kesabaran itu akhirnya dia tahu, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tetapi ketika dia mau berikhtiar pun, mau berusaha, mau membalas, dia bukan karena nafsunya, tapi karena petunjuk dari Allah. Boleh gak kita membalas orang lain, orang yang menjahati kita? Kita ada yang mukul, boleh gak mukul lagi? Boleh kalau sudah bagus, tapi kami sangat doakan supaya orang sini dapat hidayah, jadi harus berlaku lebih baik. Iya, Masya Allah. Jadi dalam Islam itu boleh membalas. Catatannya, balasannya tidak boleh berlaku zalim. Ada orang nyubit, kira-kira yang dicubit kesel nggak? Kesel. Terus dia balas, ngebalasnya nyubit segitu apa lebih kenceng? Jadi akhirnya yang zalim siapa? Nah, jangan sampai ketika kita membalas itu derajatnya jatuh ke dalam kezaliman diri kita. Maka kata Allah, lebih baik memaafkan.
apalagi mendoakan, itu mah rezeki Bu, rezeki luar biasa ya. Tapi enggak juga dikasih ditempelin pipi kanan, kasih pipi kiri, katanya enggak gitu pokoknya ya. Itu mah, aduh itu mah. Walau alih ke agenda doorway ibu-ibu sebelum kita itu tadi sudah ada 6 penanya ya. Mohon ke depan, yang pertama ibu Mana, yang kedua ibu Betty, yang ketiga ibu Hedaya, yang keempat Neng Bella Aziza dari Lampung yang jauh-jauh insya Allah. Yang kelima Ibu Limas dari Asem, yang keenam Ibu Devi. Ya, silakan untuk memilih paket doorway yang sudah disediakan oleh sponsor divisi kewanitaan. Terima kasih divisi kewanitaan. حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد يا صديق المقام يا ذا المقام العالي يا صديق
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa wasiqillahumma rabitataha wa wasiqillahumma rabitataha wa wasiqillahumma rabitataha wa adil hujaha wa hdina subulaha wa mla'aha binurika allati la yakhbu wa ashtaq suduraha bi faydil imani wa jamil tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sudah di penghujung acara ya, jam 10.49. Baik, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, selesai sudah semua rangkaian kita dari pagi. Bahagia ya, menjadi bahagia kan? Kenapa Bu? Pulang kita disunat suami. Iya, betul. Karena salah satu ibu bahagia, anaknya juga bahagia. Salah satu sumber kebahagiaan ibu adalah disun suami. Baik, satu lagi pantun ya Bu, boleh? Belum. Buah durian, buah mangga. Lebih enak lagi buah belewah. Teruslah tambah wawasanmu wahai bunda, dengan belajar, baca buku, dan jangan lupa ikut kajian muslimah. Baik, kita tutup agenda acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ibu-ibu semuanya yang bahagia, happy mom ya. Ibu-ibu semuanya bahagia. Kami selaku penyelenggara atau panitia pada kegiatan hari ini mohon maaf, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada donatur dari kegiatan ini, yaitu dari Dharma Wanita, kemudian dari Divisi Kewanitaan BKM Badah Thayyibah, dari Ibu Anissa, dan juga ibu-ibu semuanya di sini yang hadir dengan bahagia. Semoga ilmunya bermanfaat dan keluarga kita menjadi keluarga yang lebih bahagia lagi. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Foto bersama. kita foto bersama semuanya, Ibu. Yeah.